Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan cara kerja katalogisasi dan proses digitalisasi naskah. Selamat memperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalog itu buku yang berisi daftar atau informasi sesuatu yang disusun secara teratur dan berurutan secara alfabet. Pengertian yang lebih luasnya, katalog itu metode penyusun item yang berisi tentang informasi atau keterangan tertentu, yang mana disusun secara sistematis, terus berdasarkan abjad atau urutan logika yang lain. Sedangkan katalogisasi itu merupakan suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk suatu bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Nah, mudahnya katalogisasi adalah sebuah sistem berupa pencatatan naskah-naskah dan menggolongkan sesuai dengan kategorinya. Contohnya, naskah Al-Quran dan hadis digolongkan menjadi satu, yaitu kategori keagamaan. Katalogisasi ini membutuhkan banyak waktu dalam pelaksanaannya, apalagi bagi naskah-naskah kuno, di mana para peneliti itu harus mencari rincian tanggal atau bahkan tempat asal penulis dan penyalin. Digitalisasi naskah merupakan suatu upaya penyelamatan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital. Atau bisa juga digitalisasi naskah diartikan sebagai proses pengalihan manuskrip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk digital atau menyalinnya dengan melakukan scanning dengan scanner atau fotografi dengan kamera digital. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga manfaat katalogisasi. Yang pertama yaitu memberikan deskripsi ensiklopedis dengan berbagai macam informasi, tidak hanya sebatas daftar koleksi. Yang kedua yaitu mengelompokkan naskah-naskah sesuai dengan ciri atau kategorinya. Sesuai dengan pengertian dari katalogisasi, nanti katalogisasi ini tuh akan menghasilkan naskah-naskah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kategori dan juga cirinya. Misalkan saja naskah berupa yang mengutip Al-Quran dan juga hadis nantinya akan dijadikan satu dengan sebagai naskah yang berkategori keagamaan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sarana mendapatkan informasi yang spesifik yang berkaitan dengan naskah yang ada dalam koleksi. Dalam proses katalogisasi ini nantinya kita akan mencari penulis ataupun asal dari naskah-naskah yang ada. Jadi kita mencari informasi mengenai naskah-naskah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu memudahkan komunitas ilmiah dalam penggunaan naskah dalam studi manuskrip ataupun keperluan lainnya. Jadi dari informasi-informasi itu nantinya akan mempermudah kita selaku pengguna naskah dalam penelitian ataupun dalam keperluan yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu sebagai alat bantu pengingat koleksi. Lalu yang terakhir yaitu mempermudah dalam mengkoordinasikan naskah-naskah. Di awal disebutkan bahwa katalogisasi itu adalah sebuah sistem berupa pencatatan naskah-naskah dan menggolongkannya sesuai dengan kategorinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja katalogisasi itu? Yang pertama adalah registrasi naskah. Proses pertama dalam pengolahan koleksi naskah kuno yaitu melakukan registrasi naskah dengan cara melakukan pencatatan judul, pengarang, tempat, dan tahun terbit serta nomor urut registrasi ke dalam buku induk. Terus yang kedua, labeling. Untuk label menggunakan nomor registrasi yang sudah kita masukkan tadi ke dalam buku induk. Terus yang ketiga adalah shelving. Langkah yang ketiga yaitu menata rangkaian naskah itu ke dalam rak buku, diurutkan dari nomor induk naskah, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebelum melakukan proses digitalisasi, ada kalanya mempertimbangkan dasar-dasar digitalisasi yang harus kita ketahui. Dasar-dasar digitalisasi tersebut yaitu yang pertama adalah kepemilikan izin.
atas dokumen atau naskah. Kemudian yang kedua, jumlah dokumen atau naskah yang akan diproses. Yang ketiga, tampilan file digital yang dihasilkan. Yang keempat, kualitas hasil yang diharapkan. Kemudian yang kelima, cara dan tempat penyimpanan katalog informasi file digital yang dihasilkan. Dan yang keenam, cara mengatur alur kerja jenis dokumen sumber. Jadi, dalam mendigitalisasi naskah, tidak bisa sembarang asa mengubah ke bentuk digital, namun juga harus memperhatikan unsur-unsurnya. Tahapan dalam digitalisasi naskah ada 4. Yang pertama adalah menyeleksi naskah. Biasanya, naskah yang 60% mengalami kerusakan akan diproses terlebih dahulu. Karena apa? Karena adanya kekhawatiran jika naskah itu tidak diproses terlebih dahulu akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang kedua adalah proses pengambilan gambar. Setelah naskah diseleksi, maka naskah tersebut difoto menggunakan peralatan yang sudah kita sediakan, seperti kamera handphone atau kamera yang biasa kita gunakan untuk pemotretan. Terus yang ketiga adalah proses editing. Biasanya proses ini menggunakan Microsoft dan Corel Draw dalam prosesnya, namun terkadang juga menggunakan software lainnya. Dan yang terakhir adalah proses penyimpanan. Hasil koleksi digital naskah perlu dilakukan penyimpanan khusus, mengingat bentuk atau medianya sudah berbeda dari sumber aslinya. Media yang digunakan sebagai penyimpanan file digital beraneka macam yang tersedia dalam berbagai format. Kemudian, apa sih tujuan dari mendigitalisasi naskah? Apa sih gunanya untuk kita? Apa sih gunanya untuk bangsa? Jadi, tujuan dari digitalisasi naskah ini adalah untuk melestarikan fisik naskah, menyelamatkan isi naskah, dan memudahkan akses kepada generasi muda. Karena kita tidak tahu bencana apa yang akan menimpa kita suatu saat nanti. Nah, apakah manuskrip-manuskrip itu akan terselamatkan atau tidak? Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya dibuatlah sebuah digitalisasi naskah. Jadi tujuan digitalisasi naskah adalah untuk memelihara teks yang terdapat dalam naskah untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang tidak diinginkan muncul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas semua perhatian bagi teman-teman dan dosen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.